sih lebih menikmatin prosesnya gitu ya, satu persatu ya, sales pada datang. Pokoknya sih usaha itu ya banyak kejutannya. Alhamdulillah gitu ya, saya tidak mencari-cari gitu ya distributor soplen, distributor sabun kedas, distributor yang lainnya ya. Mereka itu datang dengan sendirinya. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Buat kalian yang suka nonton video saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe ya, biasa itu lebih semangat lagi dan ada ide-ide yang lain membuat kontennya. Karena ada subscriber satu pun, senang, bahagia, penyemangat buat saya. Ya, subscribe ya, video kali ini saya akan ngebahas gitu ya, usaha itu tidak perlu ngotot dan santai aja gitu dan nikmatin prosesnya. Banyak banget gitu ya pengusaha yang ngotot ya, terutama ingin mendapatkan barang dagangannya, modalnya murah. Kalau murah, so pastinya untungnya besar dan si penjualannya bisa dimiring-miring, bukan orang lain aja gitu dah. Dan saya juga ingin begitu. Kalian mau nggak begitu? So pastinya lah ya, mau banget. Kalau saya lebih santai aja. Emang sih ya, kalau jualan toko kosmetik itu ya untungnya itu kecil. Sering saya bilang ya, harganya udah umum. Kalau tidak umum, so pastinya banyak yang komen si calon pembeli itu. Sampai sekarang juga sih masih gitu ya, mencari-cari toko grosiran yang udah murah, pengen murah. Toko grosiran itu tidak sama gitu ya dari harganya. Ada yang lebih murah dari toko biasa saya beli ya, ada yang miring-miring juga, dan ada juga harganya sih sama gitu. Dan ada juga ya produk di grosiran ini murah, tapi barang yang lainnya agak mahal. Namanya juga jualan ya, mereka mempunyai harga tersendirinya gitu ya, termasuk saya juga begitu. Paling sih kalau miring-miring gitu ya, antara toko grosiran ini itu sih bedanya nggak banyak gitu ya, paling bedanya 200, 500, bahkan 1000. Kan ngambil di sales sama di toko grosiran, dan bedanya juga sih kalau mahalan di grosiran dan atau lebih mahal ngambil di sales, murah di toko grosiran sih bedanya juga segitu ya. Yang sering saya bilang itu ya antara 500, 1000, 2000. Yang saya sering bilang gitu ya, usaha itu harus pinter. Sering saya bilang kita harus bisa gitu ya nentuin harga jualan kita itu ya, agar bersaing walaupun dapat harga modal mahal, agar bisa bersaing sama toko lain. Gimana caranya? Kalian tuh harus memikirkannya. Kalau kalian gitu ya sekarang ya masih ngotot gitu ya mencari barang-barang yang dijual kalian itu pengen murah, yang ada sih capek gitu ya, ke pikiran kita, yang ada tidak fokus ya kita jualannya. Mendingan jualannya rame ya. Kalau jualannya tidak rame, cuma ya kalian sudah mendapatkan harga produk-produk murah, mungkin kalian tuh bisa gitu ya untung besar, atau bisa miring-miringin harga si produk itu. Kalau sepi pembelinya, percuma, usaha tidak akan berkembang. Mendingan kalian tuh lebih ke ngotot memikirkan gitu ya, jualan apa ya biar laku, biar dapat untung besar. Kalian juga misalkan ya harus ngotot gitu ya, gimana ya saya usaha modal kecil ya harus
cepat berkembang. Kalau saya sih lebih ke ngotot ke jualan barang saya, selalu ngotot gitu ya, mencari-cari barang produk yang banyak dicari saat ini tuh apa, produk yang laku saat ini apa, produk yang lagi viral itu apa. Coba lah ya kalian itu jual, biar usaha kita tuh rame, banyak pembelinya. Walaupun untung dari si satu barang itu 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Kalau penjualannya sampai setiap hari ada 10, 20, bahkan bisa lebih, kan lumayan gitu ya. Si untungnya bisa digolongin dulu ke sana, bisa digolongin dulu ke sana ya, ke produk yang belum kalian jual, atau ke barang yang banyak ditanyain kalian tuh belum jual. Hanya sih bikin laris aja gitu ya toko kita dulu pastinya ya. Kalau toko kita sudah laku, sudah terkenal, enak ya. Kalau begitu kita bisa mencari gitu ya barang-barang juga modalnya murah untuk bisa dimiring-miringin penjualan. Kita usaha santai aja gitu ya, nikmatin gitu ya proses-prosesnya, tidak perlu ngotot lah gitu ya, bikin laris dulu gitu ya toko kita tuh. Kalau udah laris so pastinya ya banyak lah gitu ya orang-orang nawarin ke toko kita ya. Sampai sekarang juga sih saya selalu gitu ya mencoba mencari-cari gitu ya grosiran yang ada di ASMK itu ya, sudah ketemu yang harga miring-miring. Pastinya saya juga pengen gitu ya miring juga, dapetin lebih murah lagi. Coba kalian tuh ya bisa gerak sendiri gitu ya. Contohnya seperti aku. Saya sih lebih gerak sendiri ya, saya ingin menemukan gitu ya grosiran yang murah. Saya lebih ke prakteknya. Emang sih ya gitu ya, jalan-jalan mencari toko grosiran yang murah itu ya capek gitu. Kalau usaha ya begitu. Kalau saya sih lebih mencoba, dan saya sih selalu kepo gitu, coba gitu ya, bandingkan harga ya, sama aja gitu ya. Di toko ini produk ini murah ya, tetapi produk ini sama aja sama grosiran yang biasa saya belanja, dan saya coba gitu ya belanja. Saya sih begitu gitu ya, selalu mencoba, dan kalau merasa murah gitu ya dijadikan langganan. Misalkan ya si produk ini lebih murah di toko ini, saya belanja produk ini tuh di sini aja. Makanya saya di ASMK itu banyak banget gitu ya langganan saya sampai enggak kehitung tuh gitu ya. Misalkan di toko A ya produk pon itu murah ya, di toko B agak mahalan ya, di toko C produk garnir mahal ya, produk garnir murah. Kalau saya sih belanjanya yang murah aja gitu ya, untuk belanja yang murah, produk garnir di sini jadi banyak. Dan saya juga sih usaha sih santai aja gitu ya, tidak perlu ngotot gitu ya. Ada kan ya orang yang usaha ingin ngambil si barangnya itu, semua produk yang dijual itu ingin di sales semuanya, biar lebih murah gitu ya modalnya. Saya sih tidak begitu, santai. Kalau usaha di sisi jalan raya pastinya gitu ya lambat laun, pastilah gitu ya sales ya yang lihat toko
kita berhenti nawarin barangnya, harus pilih-pilih juga gitu ya, harus terima tawarannya gitu ya, dan tawaran itu tidak datang dua kali. Nah, kalau saya sih lebih menikmatin prosesnya gitu ya, satu persatu ya, sales pada datang. Pokoknya sih usaha itu ya banyak kejutannya. Alhamdulillah gitu ya, saya tidak mencari-cari gitu ya, distributor soplen, distributor sabun kedas, distributor yang lainnya, dan mereka itu datang dengan sendirinya. Bahkan ada yang nawarin produk murah ya, saya tidak mencari-cari, mereka datang dengan sendirinya. Kalau yang sudah gabung di grup saya, setiap ada nawarin barang murah sih saya suka tawarin juga gitu ya di grup itu gitu ya, biar sekalian belanjanya ya. Kalian tuh yang sekarang masih mempunyai sikap ngotot begitu, coba kalian tuh ya, ngotot kalian itu bisa merubah dengan yang diomongin tadi itu. Misalkan kalian itu pengen cari barang-barang murah, coba kalian tuh gerak dengan sendirinya, jelajahi lah ya, di situ pastilah kalian itu bisa mengenal hal-hal yang baru, menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah pinter juga. Nah, usaha itu bukan diam, itu harus gerak ya, gerak semuanya, gerak pikiran, gerak badan, gerak, karena usaha itu bukan untuk diam gitu ya. Jangan ada kata-kata capek itu pantang ya untuk bilang begitu. Matiin aja gitu, usaha kalian tuh lancar dan cepat berkembang. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman hidup kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.